Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Imam Channel kali ini menginformasikan bahwasanya beberapa waktu yang lalu itu adanya pendataan untuk honorer non ASN, di mana bahwa pengangkatan itu pendataan itu bukan untuk pengangkatan PPPK tahun 2022. Tapi untuk informasi selanjutnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ada informasi BKD Jatim untuk pendataan tenaga non-ASN bukan untuk pengangkatan PPPK, yang mana ini ditegaskan dalam rapat koordinator penataan dan pemetaan tenaga non-ASN. Ini menegaskan bahwa proses pendataan ini bukan untuk melakukan pengangkatan honor ASN. Tapi pendataan ini sebagai bahan untuk melakukan pemetaan sehingga kebijakan apa sih yang harus dilakukan. Sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB, terdapat kabar bahwa pendataan tenaga honorer atau non-ASN ini diperuntukkan menjadi syarat agar dapat diangkat menjadi pegawai PPPK tahun 2022. Akan tetapi, tujuan pendataan tenaga honorer ini atau pegawai non-ASN yang sebenarnya bukanlah untuk syarat diangkatnya sebagai pegawai PPPK tahun 2022. Lantas, apakah yang terdapat kaitannya dengan seleksi PPK di tahun 2022 ini? Di mana surat edaran tersebut untuk menindaklanjuti adanya penghapusan tenaga honorer atau non-ASN yang diperlakukan pada tahun 2023. Ya, surat edaran tersebut juga menindaklanjuti bahwa peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa di instansi pemerintah nantinya itu hanya akan ada 2 jenis kepegawaian. Di mana 2 jenis kepegawaian yang dimaksud itu di lingkungan instansi pemerintah adalah hanya pegawai ASN PPPK dan pegawai ASN PNS. Sehubungan dengan pendataan tenaga honorer non-ASN harus segera dipersiapkan beberapa data sebagaimana instruksi yang sudah disampaikan. Pada pendataan yang harus disiapkan pastinya nama, tanggal lahir, kualifikasi pendidikan, kelompok pekerjaan, lalu mulai bekerja, usia, pengangkatan, SK, dan akun pembayaran. Untuk akun pembayaran ini terdapat 3 kategori yang ditentukan, yaitu akun 51, akun 52, dan akun 53. Sementara itu, pada tenaga honorer atau non-ASN yang memenuhi syarat dalam pemetaan honorer akan diberikan kesempatan untuk mengikuti CPNS dan PPPK tahun 2022. Sehingga tujuan sebenarnya terkait pendataan tenaga honorer tersebut itu untuk memetakan potensi-potensi pegawai non-ASN agar dapat menjadi pegawai PPPK dan PNS. Jadi tujuannya itu bukanlah untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai ASN. Sebab diketahui juga bahwa apabila ingin menjabat sebagai pegawai ASN maka harus mengikuti persyaratan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. Adapun maksud dari pengangkatan yang beredar itu adalah bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana di SE Menteri Pan-RB kemungkinan dapat mengikuti seleksi PPPK dan CPNS kemudian bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah. Nah, sementara ini nantinya sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah akan dibagi menjadi 2, yaitu permanen dan temporer. Di mana maksud dari permanen yaitu pegawai PNS, sedangkan yang temporer itu adalah pegawai PPPK, meskipun jabatan yang didudukinya adalah jangka panjang. Nah, selain PNS dan PPPK yang dimaksud di atas, ada pula pegawai outsourcing yaitu mekanismenya menggunakan jasa. Seperti pengemudi, cleaning service, nah itu termasuk jasa pengamanan. Ya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pengemudi, cleaning service.